Harga Pi Network bertahan di Rp7.000. Picoin terjun bebas, menjauh dari pengaruh Bitcoin. Picoin, mata uang digital yang telah menarik perhatian jutaan pengikut, masih mengalami kesulitan di pasar. Setelah berpisah dari pengaruh Bitcoin, harga Picoin terus menurun dan semakin mendekati titik terendah sepanjang masanya. Altcoin ini sedang menghadapi penurunan sebesar 26,4% dalam 2 minggu terakhir. Saat Pi Network mencoba menetapkan jalannya sendiri, ia menghadapi tantangan dalam mempertahankan nilainya, terutama di tengah pasar yang semakin volatile. Pada 10 Juli 2025, harga Pi Network tercatat berada di angka 0,4 US dollar, mengalami kenaikan 1,7% dalam 24 jam terakhir. Jika dikonversikan ke dalam rupiah saat ini, yaitu 1 dolar sama dengan 16.220, maka satu Pi Network adalah 7.633. Dalam periode 24 jam, Pi bergerak dalam rentang harga 0,4612 US dollar hingga 0,4730 US dollar, menunjukkan volatilitas yang relatif stabil. Kenaikan harga ini didukung oleh volume perdagangan 24 jam sebesar 81,9 juta US dollar, menandakan adanya peningkatan aktivitas pasar. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar 3,6 miliar US dollar, sementara valuasi sepenuhnya terdilusi atau fully diluted valuation mencapai 5,55 miliar US dollar. Pi Network menempuh jalannya sendiri. Dilansir dari Be in Crypto, Pi Network mengalami perubahan drastis dalam korelasinya dengan Bitcoin, yang kini berada di angka negatif 0,27. Korelasi negatif ini berarti bahwa pergerakan Bitcoin berlawanan arah dengan Bitcoin. Secara sederhana, ketika Bitcoin naik, Bitcoin justru terus mengalami tekanan. Korelasi negatif ini menunjukkan bahwa Bitcoin tidak akan mengambil keuntungan dari tren positif yang terjadi di pasar cryptocurrency secara umum. Sebaliknya, Bitcoin justru menghadapi risiko penurunan lebih lanjut. Bitcoin juga menunjukkan perubahan dalam momentum makro, seperti yang ditunjukkan oleh indikator squeeze momentum. Saat ini indikator tersebut sedang mengalami squeeze release, istilah yang digunakan untuk menggambarkan terjadinya volatility yang eksplosif di pasar. Peristiwa ini biasanya menandakan adanya pergerakan harga yang besar. Namun dalam kasus Bitcoin, munculnya batang merah pada indikator tersebut mengindikasikan kelanjutan dari momentum bearish. Squeeze release ini kemungkinan besar menandakan potensi penurunan lebih lanjut, bukan pemulihan dalam waktu dekat. Harga Pi diprediksi akan mengalami penurunan. Per 9 Juli, Bitcoin sempat diperdagangkan pada harga 0,465 US dollar, hanya sedikit di atas level support krusial di 0,450 US dollar, dengan posisi altcoin ini hanya sekitar 14% dari titik terendah sepanjang masanya di 0,400 US dollar. Bitcoin menghadapi risiko penurunan yang signifikan. Rentang harga ini menempatkan Bitcoin dalam posisi yang genting, karena jika harga turun di bawah 0,450 US dollar, kemungkinan besar akan terjadi penurunan lebih lanjut. Dalam 2 minggu terakhir saja, Bitcoin sudah mengalami penurunan sebesar 26,4%, yang menegaskan kesulitan berkelanjutan dalam memulihkan momentumnya. Melihat indikator teknikal saat ini dan sentimen pasar, tampaknya Bitcoin berpotensi jatuh ke titik terendahnya di 0,400 US dollar. Ketakutan akan kerugian lebih lanjut kemungkinan akan mendorong aksi jual tambahan yang dapat mempercepat penurunan harga. Sentimen pasar yang tertekan akibat terputusnya hubungan Bitcoin dengan Bitcoin semakin memperumit jalan menuju pemulihan. Namun, masih ada harapan bagi Bitcoin jika investor mampu menahan diri. Jika Bitcoin berhasil bertahan di atas level support 0,450 US dollar, ada peluang untuk bangkit kembali. Jika mampu menembus level resisten di 0,493 US dollar, itu akan menjadi sinyal positif yang berpotensi mendorong harga menuju 0,518 US dollar. Pemulihan seperti ini akan membatalkan asumsi bearish dan membuka pandangan baru yang lebih optimis bagi altcoin tersebut. Itu dia berita terbaru dari Bitcoin guys ya. Jadi sekarang korelasinya dengan Bitcoin itu sudah negatif. Jadi maksudnya ketika Bitcoin itu naik, maka seluruh altcoin itu cenderung naik. Tapi malah Bitcoin ini korelasinya negatif. Ketika kripto itu pada umumnya naik, Bitcoin naik, altcoin yang lain naik, dia malah turun. Nah, jadi korelasinya tidak positif lagi, tapi berlawanan arah ya. Kita lihat sekarang kan Bitcoin itu sedang pump ya, sedang naik. Menembus ATH-nya, udah 115.000 US dollar. Dan berpengaruh kepada altcoin lain juga ikut naik. Tapi Bitcoin malah turun, ya malah semakin anjlok. Jadi korelasinya itu tidak berhubungan lagi dengan Bitcoin, malah berlawanan arah. Bitcoinnya naik, Bitcoinnya anjlok gitu ya. Dan ini tidak bagus ya, karena pada umumnya kripto yang lain itu, koin-koin yang lain itu, ketika Bitcoin sebagai rajanya, sebagai induknya naik, itu semuanya malah ikutan naik. Tapi Bitcoin malah turun. Nah, jadi aneh ya. Oke, kita lihat saja ke depannya bagaimana nasib Bitcoin ini, apakah bisa bertahan. Yang kita lihat sekarang harganya semakin parah ya. Sudah 0, kemarin 0,5, sekarang 0,4. Bahkan para analis memprediksi di 2030 harganya itu bukan malah tambah naik, tapi ke 0,1 malah ya. Hampir ke 0 ya. Ya kita lihat saja. Yang penting tekan aja tanda petir terus setiap hari ya. Tekan aja terus dan tonton iklan. Dan mudah-mudahan bisa 300.000 US dollar di tahun 2040 atau 2050 ya. Oke, tetap semangat ya. Tetap tekan tanda petir.
Jadi buat kamu yang masih belum juga menambang Picoin, di sini saya jelaskan bahwasannya menambang Picoin, mendapatkan koin Pi itu tidaklah sulit, tidak membutuhkan modal. Kamu tidak harus keluar uang ya, tidak harus membeli. Cukup dengan HP yang kamu punya, kamu bisa dapat koin Pi setiap harinya dengan cara mengklik sebuah logo yang bertanda petir. Itu aja ya. Kamu klik nggak sampai 1 detik juga kamu klik setiap hari. Nanti koin Pi kamu akan bertambah. Itu namanya kita menambang dari ponsel, ya, mining koin kripto Pi dari ponsel, nggak membutuhkan modal. Lalu gimana caranya? Caranya yang pertama kamu download aplikasi Picoin-nya. Di mana mendownloadnya, kamu lihat link downloadnya di deskripsi video ini. Jangan sembarang download linknya dari luar, nanti kamu malah kena scam. Ya, kamu buka deskripsi video ini, di situ ada link download aplikasi Picoin-nya. Lalu bagaimana cara memulainya? Mungkin yang masih awam, yang masih pemula, yang masih newbie, yang masih gaptek, nggak usah khawatir. Ini ada tutorialnya gratis. Ini playlist tutorialnya ya. Kamu klik link playlist tutorial gratis Picoin di tanda panah ini ya, atau nanti kamu lihat aja di deskripsi video ini ya. Itu di situ ada link gratis tutorial tentang Picoin. Kamu belajar di sana mulai dari tahap awal, step 1 dari 0 sampai seterusnya. Ya, jadi nggak sulit, gampang sekali, sangat gampang sekali. Tinggal kamu tonton video tutorialnya. Jangan lupa di-download aplikasinya melalui deskripsi video ini ya. Jadi selanjutnya gimana? Nanti setiap hari koin kamu akan bertambah. Kamu hanya klik tanda petir, nggak sampai 1 detik juga kamu kliknya. Satu hari, satu sekali aja ya, 24 jam. Besok klik lagi. Selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, nanti koin kamu akan bertambah. Nanti itu bisa ditukarkan jadi cuan ya, jadi uang, jadi duit. Modal kamu nggak ada ya, tapi nanti ada proses KYC namanya. Nah, untuk itu kamu perlu belajar di playlist tutorial Picoin, nanti kamu belajar ya. Ya, jadi nggak ada ruginya. Siapa tahu nanti koin Pi kamu sudah banyak ya, bisa bayar uang kuliah anaknya kan, atau untuk uang kuliah kamu sendiri nanti untuk masa depan. Oke, jadi jangan dilewatkan kesempatan ini. Kemudian mungkin kamu sudah sangat sering mendengar orang bilang tentang Bitcoin gitu ya. Harga Bitcoin sudah tembus 100.000, akan ke 200.000 US dollar, akan ke 1 juta US dollar. Mungkin kamu sering dengar di berbagai medsos, baik itu di TikTok, di Facebook, di YouTube ya, tentang Bitcoin. Jadi buat kamu ingin belajar Bitcoin itu apa, gimana cara belinya, gimana cara nabungnya, ya, cara beli Bitcoin itu seperti apa, ini juga ada tutorialnya guys, ya. Kamu bisa lihat di deskripsi linknya, atau kamu klik di link yang ditunjukkan oleh tanda panah ini, tutorial tentang cara beli Bitcoin untuk pemula, untuk newbie yang masih awam, yang nggak ngerti sama sekali. Nanti akan dijelaskan di tutorial itu ya. Gimana cara jualnya, Bitcoin itu apa, cara mendaftar aplikasinya di mana, itu dijelaskan nanti di tutorial itu. Tutorial ini gratis, tinggal kamu tonton aja ya. Jadi banyak sekali informasi yang sangat berguna di channel ini untuk bikin kamu cuan. Makanya jangan lupa di subscribe dulu channel ini ya. Jangan lupa di hit tombol subscribe-nya dan juga like buttonnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know.